Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah jangan tutup sinar pelita atau lampu kita. Nas renungan tentang firman Tuhan Yesus Kristus ini hendak mengajarkan baik kepada para murid Tuhan Yesus Kristus dulu maupun kita sekarang, kini dan di sini, kapan dan dimanapun saja kita berada, bahwa siapapun kita yang menyalakan pelita atau lampu jangan pernah untuk menutupinya dengan tutup apapun atau menempatkannya di kolong tempat tidur. Sesungguhnya tujuan menyalakan pelita atau lampu itu adalah supaya pelita tersebut dapat menerangi lingkungannya, agar ruangan gelap di sekitar pelita menjadi terang dan dapat menolong orang lain untuk tidak jatuh tersungkur, terantuk tiang atau tembok. Terang pelita atau lampu ini menggambarkan tentang terang cinta kasih Kristus yang menerangi seluruh hati, akal, pikiran, serta perasaan umat manusia di dunia ini, supaya semua umat manusia ini jangan hidup di dalam kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kesalahan yang memang sungguh-sungguh akan berujung kepada kematian kekal atau maut itu. Tuhan Allah Bapa kita melalui dan di dalam Yesus Kristus sudah memberikan kesempatan kepada kita guna untuk menyalurkan terang cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada sesama kita umat manusia, supaya terang cinta kasih Kristus tersebut akan mampu menolong orang lain juga untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu. Lalu mereka oleh bimbingan Roh Kudus tertarik dan menjadi beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kelak dapat menerima janji tentang kehidupan yang kekal di surga. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi egois atau mementingkan diri kita sendiri dan hanya mau menggunakan terang cinta kasih Kristus untuk diri kita sendiri, untuk kita nikmati sendiri, tanpa mau berbagi kepada sesama kita umat manusia. Nas renungan tentang firman Tuhan ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus ini, agar kita selalu mau berbagi, yaitu berbagi apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita salurkan. Karena barang siapa mau berbagi atau memberi kepada sesama umat manusia, maka Tuhan akan berikan berkat berkelimpahan kepada kita terus-menerus. Tetapi siapa yang egois dan tidak mau berbagi, maka apa yang ada padanya akan Tuhan ambil. Dari nas renungan firman Tuhan ini, kita sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
harus selalu dengan sukacita dan bersedia mau untuk menyalurkan terang cinta kasih Tuhan Yesus itu kepada sesama kita umat yang belum beriman percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, supaya banyaklah umat yang akan menerima terang cinta kasih Tuhan Allah Bapa yang dinyatakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, sehingga saudara-saudara kita sesama umat manusia ciptaan Tuhan dan miliknya ini tidak akan tetap tinggal dalam kuasa kegelapan yang membuat mereka dapat jatuh ke dalam jerat kuasa maut. Ingatlah akan apa yang dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 105 ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 12 ini juga Tuhan Yesus berfirman, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu itu yang sudah boleh kami renungkan saat ini, supaya kami jangan pernah untuk menutupi sinar atau pelita tentang firman Tuhan itu melalui kehidupan kami. Biarlah sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami senantiasa mencerminkan bahwa apa yang kami imani, kami percayai tentang Tuhan Yesus yang adalah terang dunia itu juga dapat menerangi kegelapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum menerima dan percaya kepada Kristus itu, sehingga mereka kelak juga boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kini ketika juga kuasa kegelapan seringkali juga mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan tubuh jasmani kami, terlebih rohani kami, yang seringkali ditempeli oleh hal-hal yang berkaitan dengan sakit penyakit, sehingga oleh cobaan iblis, setan-setan seringkali memberatkan diri kami. Tolong kami Bapa supaya kami boleh keluar dari seluruh hal yang berkaitan dengan kuasa iblis dan setan-setan itu, dan kami boleh diselamatkan dalam keselamatan-Mu dan boleh pulih dan sembuh dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.